Halo, perkenalkan nama saya Gloria Lala. Saat ini saya akan memaparkan praktikum ke-14 dan judul praktikum ini adalah dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, sampah sebagai hasil aktivitas manusia dan pengelolaannya. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis sampah sebagai hasil aktivitas manusia. Yang kedua, mengidentifikasi sumber sampah. Yang ketiga, mengelompokkan jenis sampah anorganik dan organik. Dan yang terakhir, mengusulkan cara pengelolaan sampah yang dapat memberi nilai ekonomi bagi masyarakat. Permasalahan mendasar yang ditimbulkan oleh manusia sebagai aktivitas dari pertambahan penduduk, yaitu sampah. Perubahan pola konsumsi masyarakat juga telah meningkatkan jumlah sampah yang beragam, seperti sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diuraikan secara alami di alam. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah juga dapat disebutkan sebagai sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau yang harus dibuang dari hasil aktivitas manusia. Sumber sampah sendiri yaitu rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Volume sampah akan berbanding lurus dengan aktivitas manusia. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan fisik, yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Sampah juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat, serta juga dapat berdampak terhadap kesehatan. Berdasarkan komposisi kimianya, sampah dibagi menjadi sampah organik atau sampah yang dapat diuraikan, misalnya bangkai hewan dan sisa sayuran, dan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan, misalnya kaleng dan plastik. Kemudian upaya pengelolaan sampah dapat berupa 3R, yaitu reuse atau digunakan kembali, recycle atau daur ulang, dan reduce atau pengurangan atau penghematan penggunaan sumber-sumber sampah. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada alat tulis menulis, dan yang kedua lapangan. Cara kerja. Yang pertama, tentukan lokasi pengamatan Anda, misalnya sungai, pantai, lapangan, jalan, atau lahan pekarangan. Kedua, amati dan catat nama sampah hasil aktivitas manusia yang terdapat pada lokasi tersebut. Ketiga, sebutkan sumber sampah yang terdapat pada lokasi tersebut. Keempat, tentukan mana yang termasuk sampah organik dan anorganik. Dan yang kelima, catat hasil pengamatan pada lembar hasil pengamatan. Jadi lokasi pengamatan yang saya pilih adalah sungai yang berada di sekitar rumah saya, yang terletak di Kelurahan Kayau, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Di sungai ini kita masih bisa melihat sampah-sampah. Ada sampah plastik, kemudian ada sampah organik berupa daun-daun dan ranting yang juga bercampur dengan sampah plastik. Kemudian ada sampah jenis kain. Di seberang sungai juga terdapat sampah-sampah plastik organik yang sudah tercampur. Kemudian di seberang jembatan, di sisi sungai yang ini kita juga bisa melihat sampah-sampah. Ada sampah plastik, ada juga sampah yang dibungkus di dalam karung, tetapi karungnya sudah rusak sehingga sampahnya berserakan kemana-mana. Kemudian ada juga sampah-sampah organik. Hasil. Yang pertama, lokasi pengamatan terletak di
Sungai Perbatasan Woloan Kayau, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, tabel pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pembahasan. Yang pertama, uraikanlah dampak sampah yang Anda amati terhadap lingkungan dan jelaskan upaya untuk menanggulangi dampak pencemaran sampah terhadap lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Yang kedua, menurut Anda bagaimana upaya pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga dan di tempat pemrosesan akhir atau TPA yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat? Pertama, untuk rumah tangga, sampah-sampah dapat dikelola dengan cara mendaur ulangnya menjadi produk baru yang inovatif dan kreatif, sehingga dapat dijual dan memberi nilai ekonomi bagi masyarakat. Kemudian sampah-sampah seperti sampah botol dapat dijual kembali kepada orang-orang yang mengumpulkan sampah botol sehingga dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakat juga. Kemudian untuk sampah-sampah yang berada di TPA, biasanya sampah-sampah tersebut sudah tercampur sehingga kebanyakan sampah di sana sudah tidak bisa digunakan kembali ataupun didaur ulang. Sehingga untuk menambah nilai ekonomi bagi masyarakat, sampah-sampah tersebut mungkin bisa dikelola kembali, misalnya bagi sampah-sampah organik dapat dikelola menjadi kompos dan dijual untuk memberi nilai ekonomi. Dan selain itu, para pemulung juga dapat mengumpulkan sampah-sampah anorganik, misalnya plastik di sana, sehingga dapat juga meningkatkan atau menambah nilai ekonomi bagi masyarakat. Kesimpulan, sampah merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah juga dapat disebutkan sebagai sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau yang harus dibuang dari hasil aktivitas manusia. Berdasarkan komposisi kimianya, jenis-jenis sampah dapat dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian sumber-sumber sampah yaitu berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Kemudian kelompok jenis sampah organik, misalnya daun-daun, ranting, kardus, dan kertas. Dan kelompok jenis sampah anorganik, misalnya plastik, kain, kaleng, dan lain-lain. Nah, sampah-sampah ini dapat memberi nilai ekonomi bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik. Misalnya, mendaur ulang sampah-sampah plastik atau sampah-sampah yang dapat didaur ulang untuk menjadi produk baru dan dijual sehingga dapat memberi nilai ekonomi. Kemudian sampah-sampah organik dapat dikelola menjadi kompos yang dapat dijual dan memberi nilai ekonomi juga bagi masyarakat. Jadi demikian laporan praktikum yang ke-14 dari saya. Semoga boleh bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga boleh menyadarkan kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan kita dan menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah. Sekian dan terima kasih.